Record. Baik, semuanya fokus ya. Saya sarankan, saya kan nggak boleh maks, dosen tuh kan nggak boleh maks. Saya sarankan kalian untuk fokus di depan laptop, coba cari suasana yang bisa fokus dalam 1 jam, siapin alat tulis, pensil untuk motret, meskipun nanti kalian bisa screenshot, bisa dapat rekaman, tapi sambil ngikutin saya menjelaskan, alangkah lebih baiknya kalian ikut motret gitu. Jadi pen and papernya itu ready gitu ya. So, materi hari ini nggak banyak. Saya akan bahas 1 poin saja, yaitu masih tentang analisis matematis untuk algoritma rekursif dengan fokus pada relasi recurrence yang linear non homogen gitu ya. Jadi, kalau pekan lalu kalian sudah dikenalkan dengan relasi rekursif yang dalam bentuk homogen di mana ruas kanan itu, saya butuh coret-coret, ruas kanan ini adalah 0. Nah, kalau hari ini, minggu ini, maka kalian akan dikenalkan dengan ada loh relasi recurrence linear yang dia itu non-homogen. Kalau non-homogen artinya setelah kalian letakkan semua suku atau term yang mengandung TN, TN-1, dan seterusnya di ruas kiri, maka tersisa masih ada term-term atau suku-suku yang tidak mengandung TN tapi bukan 0. Nah, itu maka dia disebut sebagai relasi recurrence linear non-homogen. Kalau yang non-homogen itu ruas kanannya 0, kalau yang non-homogen itu ruas kanannya itu bukan 0 aja. 1, mau N kuadrat, N pangkat 3, N-1, itu kan semua suku yang tidak mengandung TN. Nah, itu berarti dia masuk ke non-homogen. Kalau kasus seperti itu, maka sebelum sebelum saya lanjutin ya, saya tekankan sini Fn, fungsi selain fungsi 0, kemudian Fn ini nanti kita nyatakan sebagai B pangkat N kali Pn. Nanti saya akan bahas lagi ke situ. Gitu ya. PN adalah fungsi polimeter. Nanti saya ke situ lagi. Nanti saya akan sambil pelan-pelan ke situ. Nah, eh, apa yang membuat materi hari ini sama dari materi hari ini dengan materi pekan lalu, yaitu sama-sama masih mengurusi relasi recurrence linear untuk algoritma rekursif sama ya. Tapi bedanya kalau pekan lalu homogen, kalau pekan ini non homogen. Ada tambahan non homogen. Maka maka perhatikan bahwa kita harus ngurusin yang bagian non homogennya. Diapain tuh harusnya? Oleh karena itu, ini nanti saya akan ulang-ulang lagi. Bagian non homogen harus kita lakukan khusus, kita berikan akar khusus untuk menangani bagian non homogennya itu. Biasanya itu kayak gini bentuknya. Formatnya harus selalu begitu. R minus B pangkat D plus 1. R adalah akar. Akar-akar persamaan karakteristik. Kalau pekan lalu, ketika kalian berurusan dengan relasi recurrence linear homogen, mungkin agak-agak abstrak nanti kalau udah latihan mungkin kebayang ya. Kalian dihadapkan pada, oh kalau ada relasi recurrence linear homogen yang mengandung suku TN, maka persamaan karakteristiknya adalah seperti ini. Konstanta depannya sama ya, A0 sama dengan A0, A1 sama dengan 1, tapi bedanya karena persamaan karakteristik kita ubah variabelnya atau sukunya dengan R. R pangkat sesuatu. Kalau di sini, eh, N minus K, K-nya ini jadi pangkat terbesar dari R. Kan lalu seperti itu. Saya akan masuk saya ganti layar dulu. Saya ganti layar dulu. Gimana ya? Saya itu pakai 3 layar, bukan pamer. Tapi kalau ngajar online, saya tetap harus nulis pakai, mana layarnya ya? Oh, sebentar. Ini. Nah, tadi kan di sini kalian mengenal ada FN. Masih layar PDF kan ya ini ya? Sudah ngeklik. Masih, Bu. Masih ya, oke sip. FN kan? Nah, si FN ini harus diubah ke dalam bentuk seperti ini. Gimana caranya, Bu, nanti ya? Pokoknya itu bentuknya harus B pangkat N.
dikalikan dengan suatu fungsi polinomial n. N itu fungsi P adalah fungsi terhadap n. Disebutnya sebagai fungsi polinomial. B pangkat n kali Pn. Dicatat aja dulu, dihafalin aja dulu. Nah, kalau bagian satu yang saya angka satu itu diselesaikan dengan persamaan karakteristik dengan mencari akar-akarnya di bagian ini yang dikasih kurung, maka untuk bagian non homogen B pangkat n kali Pn itu kalian cari akarnya menggunakan bentuk R minus B dipangkatkan D plus 1. Itu aja yang harus diurusin. B itu apa? Itu ada B di sini kan? Ini B. B itu apa? Dia adalah derajat dari fungsi polinomial P. Gitu. Jadi merupakan. Itu doang. Nanti kita latihan ya. Nah, Pn, misal kalau kalian punya fungsi polinomial seperti ini, maka derajat apa tipe tadi? D. Nilai D-nya adalah 2. Kalau ada kayak gini, Pn-nya sama dengan sebuah konstanta, maka derajatnya adalah 0. Kalau Pn-nya bentuknya misalnya 5n pangkat 1, derajatnya adalah 1. So, yang dimaksud derajat polinomial pada fungsi polinomial adalah derajat tertinggi pada suku yang mengandung n. Derajat tertingginya berapa? Ini kan 1. Ini tidak ada n-nya. Yang n sama dengan 8, maka derajat tertingginya adalah 0. Itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutin. Saya ganti layar. Saatnya ganti layar. Eh, ini slide-nya kalau yang di LMS pasti broken link, jadi pakai slide yang saya share di grup WA. Karena saya udah males lagi setup LMS. Coba share. Oh, salah. Ganti share dulu. Ini harusnya screen satu. Muncul tulisan kertas. Muncul ya. Benar kan? Kertas ya. Ya, Bu. Iya Bu, ya Bu. Nah, kalau kalian, ini saya rekap lagi. Kalau kalian punya relasi rekurensi linear non homogen seperti ini, lihat ini suku yang mengandung Tn, kemudian di sini Fn, bukan 0 ya. Kalau 0 berarti yang minggu lalu homogen, maka ubah si Fn-nya itu dalam bentuk seperti ini, B pangkat n kali Pn, lalu B-nya taruh di sini, menjadi pengurang dari akar, D-nya derajat dari polinomial taruh di sini. Selalu kayak gitu. Nah, bagian ini adalah ini persamaan karakteristik biasa. Nanti dari sini kalian akan punya akar-akar persamaan karakteristik. Gitu ya. Sebentar, kalau gitu saya kasih contoh dulu. Kalau kita punya contoh sederhana ya. Kalau kalian punya Tn persamaan linear non homogen seperti ini. Contoh nomor satu dulu. Sengaja nggak saya hilangkan ini. Tn minus 3, Tn minus 1 sama dengan 4n. Bentuknya mirip sama ini ya. Tuh, ini 4 pangkat N pun bentuknya mirip sama B pangkat N, Pn. Maka bagian yang di sebelah sini kita tahu ini adalah, oh kayak nilai mirip. Maka kalian bisa cari akar persamaan karakteristiknya dengan R minus 3. K-nya 1 kan? K, K-nya 1, R pangkat 1 minus 3. Kemudian udah selesai kan? Tapi ada 4 pangkat N nih di sini yang harus kita urusin. Maka kita harus nyari sesuatu R minus B dipangkatkan dengan nanti D plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini, maka saya agak pelan-pelan karena biasanya di sini mahasiswa kebingungan. 4 pangkat N sama dengan kita harus ubah bentuknya ke dalam seperti ini. 4 pangkat N sama BN sama ya? Oh, kalau kayak gitu berarti tip adalah 1, ya kan? Supaya sama 4 pangkat N kali 1, maka dengan demikian kalian bisa langsung tahu kalau gitu 4 pangkat N sama dengan B pangkat N, kalian dapat B-nya sama dengan 4, ya kan?
Kemudian PN-nya kalian juga dapat ini satu nih. Kalau PN 1 maka derajat dari persamaan ini polinomial ini adalah nol. Oleh karena itu kita pakai aja. Nilai B-nya berapa tadi? 4 R minus 4. Ini kan D-nya ini kan harus ngikutin D plus 1 nih. Pangkat D plus 1. D-nya adalah 0 plus 1, 1. Oleh karena itu dari sini kalian akan punya akar R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 4. Hmm. Lalu bagaimana cara menghitung TN untuk kasus relasi recurrence linear non-homogen ini? Masih sama kayak kemarin ya, karena ada dua akar ya, maka bentuknya itu selalu seperti ini. C1 kali R1 pangkat N ditambah C2 kali R2 pangkat N. Masukin C1, R1 berarti berapa? 3 pangkat N ditambah C2, 4 pangkat N. TN kita adalah seperti ini. Ini baru solusi umum. Selesai, Bu? Belum. Kenapa? Karena masih ada variabel C1, C2 yang belum diketahui nilainya. Saya berhenti dulu sampai di sini. Bisa difahami? Yang bisa paham. Nah, cung, ini ya, saya kasih pagarnya di pagar 1, pagar 2. Baru sampai 2 langkah. Cari akarnya dulu, terus buat solusi umumnya dulu. Solusi umumnya tuh kayak gini kan. Kenapa disebut solusi umum? Karena C1, C2-nya belum ketemu. Terus, saya cek ya, yang paham raise hand dong sampai sini dulu. Yang paham raise hand. Berapa orang yang ngerti? Dulu, kedua nomornya. Oke, gini itu pasti pasti muncul. Pasti Bu, iya, pasti muncul. Bisa ya? Yang lain ngerti apa sih? Nggak raise hand? Ada pertanyaan? Ada tutupan mas saya. Ada pertanyaan? Bu, Bu, izin bertanya, Bu. Hmm. Maaf, Bu, saya agak sedikit kehilangan tadi, kehilangan jejak. Jadi kan di itu ada fungsi Tn min 3, Tn min 1 sama dengan 4n. Nah, sedangkan di sana itu Ibu dijelaskan mendapatkan si R1 sama R2-nya. Nah, saya tuh bingungnya tuh kenapa bisa muncul dari R3 sampai R min 4-nya, Bu. Terima kasih, Bu. Itu aja. Sama nih, ini kayak minggu lalu. Minggu lalu, kalau punya persamaan relasi recurrence linear seperti ini kan masih linear kan, yang ada fungsi, ada suku-suku TN, maka kita ubah dulu dalam rangka mencari TN. Ini kan tanya selalu TN-nya gimana, maka kita harus ubah dulu ke dalam persamaan karakteristik. Karena kita memakai cara persamaan karakteristik. Jika cara ubah persamaan karakteristiknya kan jadi pangkat nol. Oh, saya, saya lewatin satu tahap ya. Persamaan karakteristiknya enggak kelihatan nih persamaan karakteristik sebenarnya. Ini pangkat nol, ini kan satu, satu kan, satu R, terus ini 3 TN min 1, minus 3 R, pangkatnya dikurangin kan, ini K minus 1, berarti satu, saya mau bilang 3R, 1 minus 1, 3R pangkat nol kan, 3. Terus dikalikan dengan R minus B. R minus B itu untuk menampung persamaan karakteristik dari bagian non-homogennya. Nah, untuk 4 pangkat E, 4 pangkat N, kita ubah supaya bentuknya sesuai dengan B pangkat N kali PN, maka ini 4 pangkat N sama dengan PN. Kita dapat B-nya 4, N-nya 1.
Kalau B-nya 4, sesuai dengan bentuk seperti ini, persamaan karakteristik khusus. Ini persamaan karakteristik yang khusus untuk non-homogen ya. Kalau yang homogen ininya pasti nggak ada ini. Kalau homogen minggu lalu. Karena di sini 0, maka kita nggak perlu lagi ngurusin bagian ini. Gitu ya. Maka di sini R minus B, B-nya 4, maka D plus 1. Itu gimana? Udah, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ada lagi? Lanjut ya. Biasanya itu kan kalian ketemunya persamaan kuadrat, jadi dikasih persamaan yang kayak kuadrat malah bingung. Ya, yuk. Cuma kayak gini Bu, Bu, ada. Lanjut ya. Nah, lalu kalian udah punya TN seperti ini. Ini nggak ada ini. Nanti kan kalian akan cari C1 sama C2-nya ini di lalu. Saya nggak punya T0 sama T1-nya. Udah berhenti sampai di sini aja dulu. Ini nggak usah. Fokusnya tadi adalah bagaimana cara membangun bagian ini dari bagian non homogen. Yuk latihan berikutnya. Nanti ya. Ini masih belum ke soal. Kalau saya punya, mana tadi persisnya? Kalau saya punya begini. Misal, TN minus 3, TN min 2. Ini ada di slide. Tapi kalau mungkin kalian nggak pegang slide-nya, cuma ngeliatin saya aja, 8N plus 7, saya kayak gini. Maka persamaan karakteristiknya adalah, ini kan gampang aja ya. Hati-hati, F plus R kuadrat kan ini kan ya. Karena K-nya 2, R kuadrat ditambah 0 kali R pangkat 1, 0. TN min 1-nya nggak ada ya. Minus 3, R pangkat 0 adalah bagian di sini. Dikalikan dengan R minus B. Saya harus taruh B-nya dari sini. Pangkat D plus 1. Kita cari dulu. Ini bentuknya sesuai banget. Kita tahu bahwa bagian yang tidak mengandung suku TN, TN-1, TN-2, maka dia harus mengikuti pola ini. Harus bisa dipisahkan ke dalam dua hal ini. Karena kita butuh nilai B-nya untuk ditaruh sini, dan kita butuh derajat dari PN untuk ditaruh sebagai pangkat dari R minus B. Nah, ini bentuknya udah sama ya, 4 pangkat N. Maka dari situ, oh berarti kalau kayak gitu BN-nya adalah 4 pangkat N, kan bentuknya sama ya. Terus PN-nya adalah 8N plus 7. Kalau kayak gini ketahuan B-nya 4, D-nya adalah 1. Maka taruh aja B-nya 4, D-nya 1 ya. Ini kan 1 plus 1 jadi 2. Sama dengan 0. Saya rapiin lagi, maka ini jadi R kuadrat minus 3, R minus 4 kuadrat sama dengan 0. Kita akan nyelesain ini, saya hanya menunjukkan latihan ke kalian bagaimana mengidentifikasi nilai B dan D dari sebuah fungsi Fn yang harus diubah bentuknya ke dalam B pangkat N kali Pn. Ada pertanyaan? Coba direnungkan dulu. Saya kasih satu latihan lagi. Kalau punya kayak ini, bagian yang di sini kalian sudah bisa nebak ya. Oh, itu kebersamaan karakteristiknya pasti kayak gini, Bu. R minus 3. Ini kan konstantanya 1, ini konstantanya 3, R pangkat 1 kan? Karena K-nya 1, pengurang terbesar dari Tn adalah 1, ini R pangkat 1, minus 3R pangkat 0. R pangkat 0 kan 1.
minus 3. Nah, kita harus nyiapin tempat di sini R minus sesuatu, R minus B pangkat D plus 1 kan sama dengan 0. Nah, nilai B dan D kalian cari dari sini. Nah, ini nih salah satu yang eh, banyak salah, padahal udah diajarin berkali-kali. Lihat ya. Kita itu harus mengubah dia ke dalam bentuk B pangkat N dikali dengan PN. Kalau bentuk kayak gini, kira-kira dia lebih sesuai bentuk B pangkat N atau PN? PN. N kan? Maka, oh kalau kayak gitu, berarti di sini 5N, tambah gampang ya, 5N plus 7 berarti B pangkat N-nya adalah 1. Karena harus sama, kan nggak, kita nggak boleh ngubah bentuk. Oh, kalau kayak gitu, maka B pangkat N-nya adalah 1, dan PN-nya adalah 5N plus 7. Kalau PN-nya 5N plus 7, gampang aja kalian bilang bahwa derajatnya adalah 1 dari N. Nah, di sini yang sering bingung. Kalau nggak, kalau masih nggak ngerti, hafalin aja dulu. Hafalin aja dulu. Tapi saya sarankan coba untuk pahami. Ada suatu bilangan B yang dipangkatkan N, hasilnya adalah 1. Berapa B? Apapun bilangan, pangkatin berapapun 1. B-nya berapa? 1. 1 dipangkatkan berapapun pasti 1 kan? Kalau kayak gitu, maka kita taruh sini. B-nya adalah 1, pangkat D plus 1. D plus 1 ya, saya tunjukin lagi. R minus B dipangkatkan D plus 1. Karena D-nya 1, 1 tambah 1 jadi 2. Maka dengan demikian, kita akan punya 3 akar. R1 sama dengan 3, R2 sama dengan R3 sama dengan 1. Maka solusi umum dari tekannya, solusi umum. Disebut solusi umum karena belum ada nilai C. Ada 3, berarti akan ada 3 nilai C. C1 tambah C2 tambah C3. R1, R2, R3. Pangkat N, pangkat N, pangkat N. C1, C2, C3, R1 pangkat N, R2 pangkat N, R3 pangkat N. Nah, hati-hati karena R2 dan R3 di sini adalah akar kembar, maka kalian harus tambahkan pengali N. Karena ini ya, tuh. Hati, maka kalian akan punya TN, solusi umum TN, seperti ini. C1, R1 berapa? 3 pangkat N. C2, R2 adalah 1 pangkat N ditambah C3 N kali 1 pangkat N. Karena 1 pangkat N, satu dipangkatkan dengan berapapun hasilnya tetap 1, maka kalian juga bisa menulis seperti ini. C2 ditambah C3 kali N. Sengaja saya kasih kotak ini ya. Ini harus hati-hati. Ada pertanyaan? Baru sampai sini nih. Kita belum latihan soal. Yang paham? Yuk langsung. Raise hand, raise hand. Yang paham, raise hand. Baru dua? Cuma dua yang ngerti. Yang lain paham? Ayo. Pahamnya sebelah mana? Bu, Ada tadi pertanyaan? saya tadi kelewat Bu karena sinyal yang paling bawah TN sama dengan C1.
kali 3 pangkat N tambah C2 kali 1 pangkat N. Boleh jelasin ulang nggak ya, Bu? Tolong. Yang mana? Makasih. Yang bawah, Dari yang TN sini. sama dengan Dari sini. Ini kan N. Karena dia akar ganda kan? Ini kan akar kembar, akar ganda. Kalau akar ganda, akar kembar dari pekan lalu, hmm, selalu tambahkan N. Yang akar satu yang pertama, biar kenapa adanya 1 pangkat N. Yang kedua, dikalikan dengan N. Nanti kalau ada tiga biji akar yang nilainya sama dengan 1, gimana, Bu? Yang berikutnya dikasih berapa, Cik? Maka kali N kuadrat 1 pangkat N. Gitu. Coba tadi ya, makasih, novel Bu. itu. Bisa ya? Kita latihan soal sekarang ya. Ada pertanyaan lagi? Saya pandu kali ya untuk memahami latihan soal yang di eh, PPT, yang di PDF. Yang di PDF faktorial. Sebentar ya, saya kasih kalian kesempatan untuk memahami ini dulu ya. Pelan-pelan, Bu. Oke. Udah saya siapin latihan. Saya geser dulu. Akun saya. Saya geser. Hmm. Ini salah. Dan harusnya kalian bingung nanti. Terus minus. Saya lanjut ya. Eh, saya nggak akan bawa kalian ke soal yang di PDF dulu. Itu saya kasih dulu yang sederhana dulu. Yang sederhana dulu ya. Kalau kalian kan pakai laptop nih, buka lagi materi yang substitusi, menyelesaikan persamaan recurrence menggunakan metode substitusi, backward substitution. Waktu itu kita belajar algoritma faktorial versi rekursif. Nah, persamaan rekursifnya itu kan kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, waktu itu saya sempat bilang bahwa untuk kayak gini itu termasuk ke dalam bentuk persamaan rekursif, linear, non homogen. Kita lihat ya. Kalian bisa ubah dia menjadi bentuk seperti ini kan? Ah, pindahin semua suku yang mengandung TN ke salah satu ruas, tinggalkan yang tidak mengandung TN di ruas lainnya. Maka kalian akan punya kayak gini. Bentuk kayak gini itu kan sama dengan ini. Hmm. Karena di ruas kanannya bukan nol. Nah, kalau bukan nol, maka disebut sebagai relasi recurrence linear non homogen. Kalau kayak gini, maka kita bisa selesaikan pakai cara yang tadi barusan kita pelajari. Ini dari Tn-1 kita akan dapat persamaan karakteristik seperti ini. Kemudian karena dia non homogen, maka kita harus sediakan R minus B nantinya pangkat dengan di pangkat D plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kalian mau bentuk kayak gini, padahal kalian harus mendapatkan begini kan? Satu itu harus sama dengan B pangkat N kali PN. Kalau kayak gitu berarti ini B pangkat N-nya 1, P pangkat N-nya juga 1. Supaya sama dengan 1. Oh, kalau kayak gitu, kalau begitu, ah, kita bisa selesaikan. Kalau B pangkat N sama dengan 1, kalian mudah saja tadi
bilangan apapun yang dipangkatkan dengan N adalah satu, B-nya adalah satu. Tulis ya, satu di sini. Terus PN satu. Oh, dari sini PN-nya satu. Maka derajat dari PN-nya adalah nol. Nol ditambah satu. Sama ya sama ini ya. Nah, maka dari sini ternyata kita punya akar kembar. R1, 1, R2, 1. Ini langkah pertama. Karena kalau misalnya kalian, pertanyaannya apa sih Bu? PN-nya berapa? Hitung PN-nya. Nah, ini kan anak Bu, bukan. TN-nya kan dia masih rekursif karena mengandung TN-1 kan. Nah, sedangkan kita diminta jadi kompleksitas algoritmanya dia itu berapa kan dalam N biasanya. TN kan fungsi dalam N. Nah, terus kalian tahu solusi umumnya mudah saja C dikali R pangkat N tadi kan. Solusi umum TN sama dengan karena ada dua akar, maka C1 kali R1 pangkat N ditambah C2 kali R2 pangkat N. Tapi hati-hati karena dia akar kembar, maka bagian kedua harus kita kalikan dengan N. Karena dia akar kembar. Maka saya akan punya Tn R1 pangkat N, C1 kali 1 pangkat N ditambah C2 kali N, 1 pangkat N. Atau kalian bisa sederhanakan menjadi C1 tambah C2 kali N. Tn-nya begini. Tn, saya berhenti dulu. Ini tutup dulu ya. Hah, ada pertanyaan sampai di sini? Selesai Bu? Belum, belum. JSQL Resen tuh mau nanya atau apa? Enggak ya, oke sip. Ngerti Bu, ngerti tadi. Sip. Ada pertanyaan dari yang lain? Mumpung saya nggak lihat muka kalian, kalian bisa. Lanjut ya. Yo, saya taruh sini. Ini kertas bekas Bu. Ini kertas bekas. Lanjut ya. Nah, oh selesai Bu. Kalau ini kan TN. Tadi pertanyaannya TN kan Bu. Ini kan TN ketemu. Ah, tuh udah nggak begitu. Ini kan C1, C2 masih masih variabel. Yang kita harus cari nilainya dong. Kan? Nah, gimana caranya? Kalau kalian punya dua unknown variabel seperti ini, variabel ada dua buah variabel yang tidak diketahui seperti ini, maka kalian harus punya dua nilai T. Loh, sementara di sini cuma punya T 0 ya. Kan kalian kalau masukin ini dimasukin kan jadi T0 sama dengan C1 tambah C2 kali 0 ini kan T0. Kalian tahu T0-nya berapa tadi? 0. Berarti C1 sama dengan 0. C2 kali 0. C2-nya berapa? Nggak bisa nyari kita kan? Nah, maka cari dulu nilai untuk T1. Bu, boleh Bu, kayak gitu boleh. Cari T1. Gimana cara mencari nilai T1? Kali yang ada rumus T kan di sini ya, Tn sama dengan ini. Tapi kalau Bu C1 ketahuan, C2 nggak ketahuan, nggak bisa kan dapat nilai T dari sini ya, maka satu-satunya cara kita bisa mendapatkan nilai T1 dari mana? Dari sini. Apa? Ini kan ikutin aja rumusnya. T1 sama dengan T0 ditambah 1. Dari sini. Dari sini saya kasih garis. Nggak usah deh. Kan kita punya TN sama dengan kurang ribu. Ayo cepetan. Ih, ini tuh ada yang nggak ngerti. Allah. Hmm. Dari TN dari sini ya. Dari sini. TN sama dengan TN min 1 plus 1. Saya bisa ngitung T1. 1 minus 1 kan T0 ya kan? Tuh. Kan T0-nya adalah 0.
maka T1-nya adalah 1. Sehingga saya bisa nutup balik ke sini nih. Tn adalah C1 tambah C2 kali N, maka T1, C1 ditambah C2 kali 1. Satunya dari mana, Bu? Dari sini. Oh, no. Kan C1 tadi berapa? 0. C1, 1. Ini ya, tadi C1, 1. C1-nya adalah 0. C2-nya, kita nggak tahu. 2. Oh, berarti C2, 1. C1, 0. C2, 1. Nah, C1, C2 udah ketahuan. Maka kita bisa merumuskan kembali Tn, masukin nilai C1, C2. C1, 0. C2, 1. Tn-nya adalah E, elemen dari big O, N. Coba intip lagi solusi yang waktu itu pakai persamaan, pakai substitusi, jawabannya pasti sama. Jadi, bisa diselesaikan menggunakan metode substitusi untuk kasus ini. Bisa juga menggunakan persamaan karakteristik yang melibatkan unsur non-homogen. Saya berhenti dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Screenshot boleh. Toh nanti saya akan kasih rekamannya. Dicoret sambil kalian belajar, coret-coret di kertas, sambil ngikutin. Bagus banget. Contoh lain yang waktu itu kita pelajari di metode substitusi. Nemu kayak gini kan power of Hanoi. Ah, ini juga non-homogen. Sama ini juga non-homogen juga. Yang binary kursif yang bentuknya kayak gini waktu itu ada polar berdua gitu kan ya. Polar berdua itu non-homogen juga. Bisa diselesaikan pakai cara kayak gini. Yang ini bisa diselesaikan pakai cara kayak gini. Kalau yang bagian binary kursif yang ada per dua kayak gini, jangan dulu diselesaikan pakai ini. Ada tambahan langkah. Jangan dulu. Yang ini boleh diselesaikan pakai ini. Tapi kita nggak akan bahas itu ya. Nanti saya akan kasih soalnya. Kalau ada pertanyaan, ya, bisa ya. Yang paham sampai di soal yang ini. Saya kasih spidol di soal faktorial. Bisa ya? Coba resen. Yang paham. Coba resen. Ya, cuma Ridwan doang yang ngerti. Yang lain, ayo. Oh, beneran nggak ngerti. Beneran nggak ngerti karena kalian nggak mau mikir itu gimana. Udah ngirim message ke saya nggak sih? Status kakak lihat message. Oh, nggak ada. Kan, mana? Dari 30 kan? Oh, yang lain pada ngapain? Belajar, Bu. Ya. Bisa ya? Saya lanjut ya. Ya, ya itu tantangannya jadi mahasiswa. Suntuk, merasa capek, tugas banyak. Tapi kan memang tugas mahasiswa itu belajar ya. Kapan lagi mau belajar nanti setelah lulus kuliah? Itu udah nggak akan belajar lagi. Udah beda lagi. Satu-satunya belajar yang kalian bisa bebas belajar, boleh bebas salah. Yang konsekuensinya cuma dapat nilai jelek, misalnya kalau salah itu cuma pas kuliah. Nanti pas udah kerja, salah ya potong gaji atau pecat guys. Ya, ya bagaimanapun sampai sekarang belum baca itu ya. Lanjut ya. Saya berikan contoh lagi yang lain.
Ini tutup dulu. Saya masih ini minta kalian untuk nggak bosan-bosan melihat. Ih, spidol saya hilang satu. Enggak deh. Senaman karakteristik. Ganti dulu. Saya kasih satu contoh lagi soal dari slide. Kita bahas bareng-barengnya dari slide. Ada di screen 3. Sip. Itu. Ah, bisa terlihat file PDF saya. Iya, Tahu. Oke, ini saya agak cepat. Baik, terdapat relasi rekuren seperti terlihat di layar kalian. Tn-3 Tn-1 sama dengan 4 pangkat N, rho N plus 1. A udah bisa nembak nih, berarti ini adalah B pangkat N ya. Ya kan? B pangkat N. Kemudian yang di bagian sini adalah N. Kayak gitu ya. Maka persamaan karakteristiknya adalah kalian bisa buat, kalau saya tadi kan langsung dari sini, kita akan langsung bikin R-3, sama aja. Kalian mau elaborasi kayak gini dulu juga boleh, tapi sebenarnya ini kan R-3. Ini S1, ini T. Terus dari bagian ini kita tahu B-nya adalah 4, B pangkat N kan? B pangkat N dikalikan dengan P, N. Kan B-nya adalah 4, derajatnya adalah derajat dari polinomial functionnya adalah 1. 1 tambah 1 jadi 2. Kan kita akan punya akar ganda 2. 4, kita punya 2 akar ganda 4. Maka kalian akan membuat solusi umum dari TN. Ikutin ya. R1-nya adalah 3. Gimana sih? R1 sama dengan 3. Atau salah tulis tuh. R1 sama dengan 3. R1 sama dengan 3. C1 kali 3 pangkat N. R2 sama R3-nya adalah 4 ya dia. 4 pangkat N. 4 pangkat N. Tapi karena akar ganda, maka di sini ada pengali N. Itu ya. Saya bisa diikutin ya, lanjut. Maka karena kita punya 3 konstanta, biasanya kita membutuhkan minimal 3 buah nilai T. Karena tadi T0 kita udah punya, T1 juga udah punya, maka kita butuh satu nilai T lagi. Kita hitung saja T2 dari rumus awal, dari persamaan awal ini. T2 minus 3T1, kita akan bisa punya angka, masukin N-nya 2, T2, 2 kurang 1 kan satunya, berarti 3T1, 4 pangkat 2, dan seterusnya, maka kita akan punya T2 116. Itu. Ini mau ngapain sih, Bu? Mau nyari C, 3 buah C, C1, C2, C3. Maka kalian akan punya kayak gini. Nah, ini 3 buah persamaan yang akan membantu kalian mendapatkan nilai C. Ini kayak gini kan? Nah, nanti kalian pakai eliminasi untuk mendapatkan nilai C. C1, C2, C3. Saya nggak akan bahas gimana cara untuk melakukan eliminasi di sini, tapi ada di short video yang pernah saya buat. Nanti saya share setelah kuliah ini berakhir. Saya kasih linknya di mana gitu ya, karena itu lumayan panjang. Kali bagi kalian yang nggak butuh, bisa skip saja video itu. Bagi kalian yang ngerasa butuh untuk melihat bagaimana cara melakukan eliminasi dalam rangka mendapatkan nilai C1, C2, dan C3, nanti lihat video itu. Kenapa nggak ada jelasnya sekarang? Karena sebenarnya itu pelajaran SMA, SMP, SMA, gitu ya. Nah, itu saya ulas lagi di video itu. Nanti dari situ. So, eh, singkatnya kita dapat nilai C1, C2, C3, kita balikin lagi ke persamaan TNF. Nah, maka kalian akan dapat
Seperti itu. 20 kali 3 pangkat N minus 20 kali 4 pangkat N, 8N, 4 pangkat N. Maka di sini kalian akan punya big O N kali 4 pangkat N. Ada pertanyaan? Ya, ada ya. Kaget kalau saya. Ada pertanyaan? Bisa, bisa. Bisa ya? Nah, yuk latihan dulu. Yang mana ya? Ya, yang ini deh. Nomor satu panjang. Besarnya ada tiga. Lamaan. Nomor dua, kerjain dulu. Yuk. Saya kasih lihat ya. Ya, cepat. Saya kasih lihat di sini hasil yang udah saya hitung. Tn minus Tn min 1 sama dengan N minus 1. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, tadi soalnya seperti ini. Tn minus N minus 1 sama dengan N minus 1, T0-nya 0. Kayak gini. Dari sini kita akan bisa dapetin B-nya adalah 1. B1. Terus PN-nya, aduh, itu lagi sakit. Tangannya. PN-nya adalah N-1, maka D-nya adalah, maka kita akan bisa menyusun persamaan karakteristik sebagai berikut. Dari Tn minus Tn minus 1, kalian akan punya R minus 1 kan? Terus dari bagian non-homogen ini, kita akan punya R minus B. B-nya adalah 1, ini 1. Ya kan? Tuh, pangkat B plus 1. D-nya tadi berapa, Bu? 1. 1 tambah 1 jadi 2. Oh, jadi kita akan punya 3 akar kembar. Sat. Gimana, Bu, kalau kayak gitu? Nah, kalau kalian punya 3 akar kembar, 1 kayak gitu, maka 3 ya. Yang pertama dikalikan dengan N pangkat 0, yang kedua dikalikan dengan N pangkat 1, akar yang ketiga dikalikan dengan N pangkat 2. Semuanya N pangkat N. Maka kita akan punya, kok saya langsung ya di sini ya. Sini deh. N kalian akan punya C1, 1 pangkat N tambah C2, N, 1 pangkat N tambah C3, N kuadrat, 1 pangkat. Lihat bedanya ya. Kalau 3 tuh kembar, bedanya di sini. Ini cuma 1 pangkat N, yang kedua dikalikan dengan N, yang ketiga dikalikan dengan
N kuadrat. Gitu. Nah, udah kayak gitu, kalian tahu bahwa satu pangkat N pasti satu ya. Bisa dihilangin tuh. Nah, bisa kita sederhanakan jadi kayak gini. N sama dengan rumit tapi sebenarnya sederhana. C1 tambah C2 kali N. Nah, satu pangkat N kan satu ya. C3 N kuadrat. Nah, Tn-nya dalam bentuk umum seperti ini. Lalu lanjut kita selesaikan untuk mendapatkan nilai C1, C2, dan C3. Ingat tipsnya, kalau ada tiga variabel unknown yang harus diketahui, maka kita minimal harus punya tiga buah nilai T. Lengkapnya kita harus punya tiga buah nilai instansiasi dari T. Udah ada T0, baru satu ya. Maka kita harus nyari T1 berapa, T2 berapa. Dari mana nyarinya, Bu? Pakai aja rumus ini. Ya, nah. T1, satu berapa? Pakai aja rumus ini. Kalau N-nya 1, maka T1 minus T0. N-nya 1 tadi ya? Satu minus satu, satu minus 0, bla bla bla. Maka kita akan dapat T1 sama dengan panjang tambah ruwet, tapi sebenarnya hitungannya sederhana ya. Lanjut, kalau N sama dengan 2, pakai rumus sama yang di atas ini. Maka T2 minus T1. Rumus yang mana sih, Bu? Ini. Makanya pakai laptop. Makanya ikutin, jangan ngantuk. Jangan rebahan. Kalau rebahan kan HP-nya jatuh tuh ke muka. Tabletnya jatuh ke muka. T2 minus T1, ikutin ya. 2 minus 1, 1. T2. Nah, udah dapat kan? Sekarang kalian lakukan eliminasi. Itu deh. Kalau T0, pakai rumus ini. Rumus ini. C1 ditambah C2 kali 0 tambah C3 kali 0 kuadrat. 1. C1 tambah C2 kali 1. C3 kali 1. Nah, C2. C1. C2 kali 2. Ikutin rumusnya ini. 2 kuadrat 4 ya. Nah, kita selesaikan. Ini akan jadi T0 tadi berapa? T0 adalah 0. 0 sama dengan, ini tadi T1 juga 0. Dari mana, Bu? Dari sini. T2 juga 1. Kita selesaikannya. Berarti kan ini habis ya? Ini habis, habis. C1 udah dapat. Kita selesaikan. Oh, C1 tambah C2 tambah C3. Ya kan? Satu-satu sama dengan 0. C1 tadi 0 ya? Oh, berarti C2 tambah C3 sama dengan 0. Kita masukin ini. Bentar ya. Di sini C1. Ini kan sama dengan saya selesaikan. C2 tambah C3. Karena C1-nya 0. Lanjut ya. C1 udah tahu 0, Bu. C2 berarti 2. C2 ditambah 4. C3 sama dengan 1. Kalian udah punya dua persamaan ini. Dua persamaan yang mana sih, Bu? Ini. Itu kan tampak panjang tapi sebenarnya sederhana ya. Saya pindahin ke sini. C2 tambah C3 sama dengan 0. Saya pindahin ke sini. C2 tambah C3 sama dengan 0. 2C2 tambah 4C3 sama dengan 1. Ini saya kaliin 2. Ini saya kaliin 1. Saya punya 2C2 tambah 2C3 sama dengan 0. 2C2 4C3 sama dengan 1. Ah, hilang kan? Ya, minus tuh. Minus 2 C3 sama dengan minus 1. Kan C3 berapa? 1. C3 setengah. C2-nya berarti minus setengah dari mana? Dari sini. Karena C2 tambah C3 sama dengan 0. Kalau C3-nya setengah, C2-nya adalah minus.
Nah, langsung Bu, boleh lo mau balikin lagi ke sini. Maka TN kalian adalah C1-nya tadi berapa? Nol ya, C1 nol, C3 setengah, C2 minus setengah. Masukin ke sini. Saya tulis ulang lah ya. C1 tambah C2 kali N tambah C3 kali N kuadrat. Masukin ya. Maka TN. C1-nya 0, nggak usah masukin lah ya. C2-nya berapa, Bu? Minus setengah. Minus setengah N. Ikutin aja. C3-nya berapa? Setengah N kuadrat. Maka itu N kuadrat. Perhatikan baik-baik. Silahkan ditanyain bagian yang nggak ngerti. Baik, ketupat. Saya tunggu 2 menit. Kalau ada yang nanya, silakan. 1 menit ya, 1 menit. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Nggak ada? Bisa ya? Kalau nggak ada yang nanya, berarti bisa. Aman ya? Kesalahan mahasiswa tuh gimana, Bu? Kadang ada yang berhenti saat udah dapet TN. Belum, kan C. C-nya belum diketahui nilainya. Boleh berhenti, harus selesaiin dulu C-nya. Untuk nyari C-nya, ya kita butuh nilai T kan? T-nya cuma ada 1, sementara C-nya ada 3. Maka kalian butuh 2 T lagi yang lain. T1, T2. Itu dapat kayak ini. Sederhana ya itu ya. Udah dapat 3 buah T. Masukin ke sini. Masukin ke rumus ini. Masukin nilai N. Kalau N-nya 0, N-nya 1, N-nya 2. Kan saya harus kayak gini. N, N sama dengan 0. N sama dengan 1. Nah, itu harus latihan ya kalian ya. Nggak bisa coba ngeliatin gitu. Ngeliatin tulisan saya, terus ngeliatin video saya, ngeliat doang PDF, PPT gitu. Nggak bisa. Harus kalian latih. Tangannya dilatih. Tuh. Karena banyak salah. Dan nanti ujian, kan materinya cuma rekursif aja. Lihat. Kalau ada pertanyaan? Nggak ada? Dari tadi saya doang yang ngecek. Coba cek tes atau water berapa banyak yang paham raise hand coba. Raise hand yang paham. Rituan doang yang ngerti. Siapa lagi yang ngerti? Ya itu gampang, kalian bisa belajar sendiri. Cuma 3 yang ngerti. Apa orang yang ada? Yang lain udah ngapain? Saya, so ya begitulah. Hmm. Lanjutkan lanjutkan belajarnya nanti pakai latihan-latihan soal yang di PR. Ada di mana Bu soal kayak gini di PR 4. PR 3 kan udah hampir kalian harus kumpulin kan. Nah, latihan-latihan soalnya itu udah di PR 4. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih sederhana lagi, coba selesaikan latihan yang di eh, file PDF yang saya bagi. Itu ya. Nah, coba saya tadi itu kan baru menyelesaikan satu
Saya kasih lihat ya, yang ini nih. Saya baru menyelesaikan nomor 2. Nomor 1 sama nomor 3 belum tuh. Hmm, Ada yang menarik kan? Ya, gitu. Itu ya, ada. Eh, itu saja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Bang, nggak tutup. Ya, itu saja materi kita hari ini. Materi berikut ini masih ada, Bu. Itu minggu depan. Ini lebih susah lagi. Kalian berhenti sampai sini dulu. Bu, Latih, saya latih. Ya. saya izin nanya, Bu. Eh, Tuh. yang itu kan di PPT di LMS ada tryout SRB itu materinya yang untuk yang mana ya, Bu? Yang tanggal 1 Desember. Nah, itu mah untuk kalian nyobain SEB, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Oh, itu nggak dimasukin nilai ya, Bu? Wah, itu cuma Oh, makasih, Bu. nyobain SEB aja. Misi ada yang belum pernah pakai SEB. Gitu ya. Makasih, Nah, Bu. ini latih dulu pakai 2 nomor ini, latihan lah, kerjain, jangan males. Eh, nggak ada yang jenius kan? Nah, coba latihan ini 2 nomor ini kalian sambil nyatet yang rapi, mereview apa yang sudah kita bahas. Karena minggu depan itu materinya lebih susah lagi. Udah ganti. Kita punya cara terakhir. Jadi sampai hari ini kalian sudah belajar 3 cara kan? Satu, cara substitusi. Dua, persamaan karakteristik untuk yang eh, linear homogen. Kemudian yang hari ini persamaan karakteristik untuk linear non homogen. Ya kan? Ada 3 ya. Nanti besok terakhir eh, kita pakai peubah variabel, peubah domain, peubah atau peubah variabel. Namanya sering digonta-ganti. Mana aja nama sendiri. Gitu ya. Jadi pastikan saran dari saya, kamu masih ada PR dikerjain ya, selesaikan PR. Kan itu pakai substitusi ya, sama homogen ya. Terus mulai intip-intip PR 4, selesai aja coret-coret dulu di rumah untuk non homogen. Nah, minggu depan itu udah ke cara baru lagi yang konon katanya paling susah. Nanti lah. Gitu ya. Sekian dari saya. Saya stop record dulu.